Udin dan Joko sedang menyeret rusa buruan ke mobil mereka. Pemburu lain mendekat dan mencoba membantu menariknya juga. Hei, sebenarnya saya tidak ingin menggurui. Tapi saya bisa memberitahu Anda bahwa akan lebih mudah jika Anda menyeret rusa dari arah sebaliknya. Dengan begitu tanduknya tidak akan tersangkut ke dalam tanah. Setelah pemburu ketiga pergi, keduanya memutuskan untuk mencobanya. Beberapa saat kemudian Udin berkata kepada Joko, orang itu benar. Ini jauh lebih mudah. Iya, tapi kita semakin jauh dari mobil, kata Joko. Suatu hari Udin dan Joko, dua sahabat yang sudah lama tidak bertemu, sedang nongkrong di kafe. Joko bertanya kepada Udin, Din, aku lihat hubunganmu dan istrimu langgeng banger, apa rahasianya Din? Udin pun menjawab, oh itu, istriku dan aku memiliki rahasia untuk melanggengkan pernikahan. 2 kali seminggu, kami pergi ke restoran yang bagus dan menikmati sedikit wine dan makanan enak. Dia pergi hari Selasa, saya pergi hari Jumat. Salah satu tugas instruktur di Akademi Militer adalah mengawal anggota baru ke aula makan. Setelah semua orang berhasil melewati jalur makanan, dia menyuruh mereka duduk dan memberitahu mereka. Ada 3 aturan di aula makan ini, diam. Makan. Berdiri jika sudah selesai. Memeriksa untuk memastikan bahwa dia mendapatkan perhatian semua orang, dia bertanya, apa aturan pertama? Banyak instruktur yang lain tertawa, karena 60 prajurit baru itu berteriak serempak, diam sersan pelatih. Saat PPKM Udin diharuskan untuk bekerja di rumah. Setelah 1 minggu di rumah terus, Udin yang heran karena istrinya yang tiap hari masak sayur terus dia pernah memakai lauk akhirnya bertanya pada istrinya. Mama, ini kenapa lauknya kok daun kelor, daun singkong ama daun pepaya terus-terusan sih? Anu Pak, kata orang-orang agar tidak kena virus corona harus lauk daun. Astaga, lockdown Mama, bukan lauk daun. Saat wabah corona melanda, karena langka dan mahalnya hand sanitizer, Udin yang merupakan anak yang kurang mampu tidak mampu untuk membelinya dan akhirnya dia balurin tangannya pakai balsem. Joko yang keheranan dengan kelakuan Udin pun bertanya, emang bisa membunuh virusnya pakai balsem ya Din? Udin pun menjawab, belum tahu juga sih, tapi minimal kita udah menyiksa virusnya pakai balsem. Udin makan di warung sate milik langganannya yang sekarang rasanya beda banget, gak seenak dulu. Pak Joko, rasa sate sampean kok gak seenak dulu. Tukang bikinnya ganti orang ya. Gak kok Mas Udin, masih saya. Resep sate atau bumbu kacangnya kali diganti? Gak sih, masih sama kayak dulu. Terus apa yang bikin beda ya? Joko berpikir sejenak dan berkata, semenjak corona, sekarang saya rajin cuci tangan sebelum bikin sate. Udin adalah pengacara yang kondang di kotanya. Suatu hari dia disuruh mengerjakan kasus pembunuhan. Saat sidang, Udin memberitahu tersangka, saya punya kabar baik dan kabar buruk untuk kamu. Kamu mau saya jelaskan yang mana dulu? Apa kabar buruknya? Tanya si tersangka. Berita buruknya adalah, darahmu ada di seluruh penjuru TKP, dan tes DNA membuktikan bahwa kamu adalah tersangkanya. Apa kabar baiknya? Kolesterolmu 130. Joko dan Yono sedang mengendarai mobil bak terbuka di depan, sementara Udin duduk di bak belakang. Mobil itu mengalami kecelakaan dan masuk ke danau. Joko dan Yono berhasil berenang ke tepian dengan cepat, tetapi Udin memerlukan 10 menit untuk sampai di tepi danau. Mereka bertanya ketika Udin sampai, mengapa kamu begitu lama Din? Udin yang kelelahan menjawab, aku harus membuka pintu bak mobilmu dulu. 3 orang kontraktor yaitu Udin, Joko, dan Yono melakukan penawaran untuk memperbaiki pagar yang rusak di Istana Negara. Ketiganya menghadap seorang pejabat pengelola istana untuk memeriksa pagar. Yono mengeluarkan meteran dan melakukan beberapa pengukuran, kemudian bekerja dengan pensilnya. Setelah itu Yono berkata, saya menawarkan akan mengerjakannya dengan biaya sekitar 10 juta rupiah. Biaya 4 juta untuk bahan, 4 juta untuk kru saya, dan 2 juta adalah keuntungan bagi saya. Joko juga melakukan beberapa pengukuran, dan kemudian berkata,
Aku bisa melakukan pekerjaan ini dengan biaya 7 juta rupiah. 3 juta untuk bahan, 3 juta untuk kru saya, dan 1 juta adalah keuntungan bagi saya. Udin tidak mengukur apapun, tetapi membungkuk kepada pejabat pengelola istana dan berbisik, semuanya 17 juta rupiah. Pejabat pun kaget dan berkata, kau bahkan tidak mengukur seperti orang lain. Bagaimana kau datang dengan harga yang tinggi? Udin berbisik kembali, ini 5 juta untuk saya, 5 juta untuk Anda, dan kami akan mempekerjakan Joko untuk memperbaiki pagar. Udin baru saja diterima bekerja di toko sepatu olahraga. Di hari pertamanya bekerja, ada seorang kakek-kakek yang mau membeli sepatu. Sambil mencoba sepasang sepatu jogging, kakek itu memerhatikan fitur kecil dan bertanya kepada Udin. Untuk apa kantong kecil ini di sebelah sini? Udin terdiam sejenak sambil menatap sang kakek, dia sendiri juga baru dan belum terlalu mengerti fungsinya. Setelah berpikir sejenak akhirnya ia berkata, oh, itu untuk membawa uang receh Pak, sehingga Bapak bisa mampir warung, sambil menunggu istri untuk menjemput Bapak ketika Bapak berlari terlalu jauh. Udin menyukai Soimah. Tapi Soimah ternyata sudah punya pacar. Karena saking cintanya, akhirnya Udin menemui Soimah dan berkata, aku akan beri kamu 1 juta, kalau kamu mau bercinta denganku. Tidak mau. Aku akan sangat cepat kok, aku akan melemparkan uangnya di lantai, saat kamu selesai mengambil uang di lantai aku juga akan berhenti menjamahmu. Soimah berpikir sesaat, dan kemudian dia menelpon pacarnya dan menceritakan penawaran itu. Pacarnya bilang, minta 5 juta ke dia dan ambil uangnya secepat mungkin. Aku rasa dia tidak akan sempat menurunkan celananya. Akhirnya Soimah setuju dengan penawaran itu. Setengah jam berlalu, namun Soimah belum memberi kabar. Si pacar tidak sabar dan menelpon dan bertanya, hei bagaimana? Apa yang terjadi? Kok lama banget? Dengan kesal Soimah bilang, kurang ajar. Dia menggunakan uang koin. Udin, Joko, dan Yono mengikuti pelatihan dan mencoba untuk menjadi agen rahasia. Mereka akhirnya berhasil melewati semua tes tertulis dan fisik. Instruktur pun membawa mereka ke 3 ruangan di mana di dalamnya ada istri mereka masing-masing. Instruktur berkata pada Yono, di dalam pistol ini ada 1 peluru, pergilah dan bunuh istrimu yang sudah 5 tahun bersamamu. Yono mengambil senjata, pergi ke ruang pertama. Dia datang kembali 1 menit kemudian dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Instruktur menjawab, Anda gagal, jadi keluar dari sini. Instruktur kemudian berkata hal yang sama pada Joko. Pergilah dan bunuh istrimu yang sudah 10 tahun bersamamu. Joko pun mengambil senjata, pergi ke ruang kedua, namun kembali 3 menit kemudian dan berkata, aku tidak bisa melakukannya. Instruktur menjawab, Anda gagal. Keluar. Akhirnya instruktur berkata pada Udin, pergilah dan bunuh istrimu yang sudah 15 tahun bersamamu. Udin mengambil senjata, pergi ke ruang ketiga di mana ada keheningan selama 1 menit. Tiba-tiba ada suara tembakan, diikuti oleh keributan besar di ruangan. Udin akhirnya keluar dengan berkeringat deras dan berkata, Anda memberi saya peluru kosong. Jadi saya harus mencekiknya. Suatu sore Udin mengajak Joko ke kafe untuk bertemu. Sesampainya di kafe Udin pun langsung curhat ke Joko. Jok, gue lagi takut nih, gue baru dapat surat ancaman seseorang. Dia bilang akan matahin leher gue kalau enggak berhenti kencan sama bininya. Pusing nih gue Jok. Ya udah, kalau resikonya segede itu, stop kencan sama bininya aja Din, sahut Joko. Wah enggak segampang itu Jok, kata Udin lagi. Oh, jadi lu udah kepincut ya ama bininya itu? Bukan begitu juga Jok. Yang nulis surat enggak nyantumin nama atau identitas lainnya. Gue kan jadi bingung mau ninggalin yang mana. Soimah masuk ke ruang periksa kehamilan ketika namanya dipanggil petugas. Halo Dok, ketemu lagi. Halo juga. Nama ibu siapa? Soimah Dok, masa lupa? Kan saya sudah sering kemari. Maaf Bu saya lupa. Habis pasien saya banyak sih. Tolong naik ke tempat tidur dan buka pakaiannya agar saya periksa. Soimah pun membuka bajunya dan tiduran di tempat tidur. Selang beberapa saat memeriksa, si dokter berkata, nah,
Kalau ini saya tahu, pasti Bu Soimah. Udin dan pacarnya Soimah pergi piknik outdoor ke puncak. Sampai di sana si Udin keluar mencari kayu. Waktu kembali, dia bilang, tanganku rasanya membeku kedinginan. Soimah menyahut, sayang, taruh aja kedua tanganmu di antara pahaku, biar hangat. Udin pun melakukannya, dan tangannya memang jadi hangat. Siangnya langit mendung dan hujan pun turun dengan derasnya. Si Udin pun keluar menyelamatkan barang-barang mereka, lalu kembali dan berkata, sayang, tanganku dingin sekali. Kembali Soimah yang pengertian berkata, sini taruh aja di celah-celah pahaku biar hangat. Udin kembali memasukkan kedua tangannya ke sana, dan kembali tangannya jadi hangat. Malam hari, Udin keluar mencari kayu untuk api unggun dan waktu kembali dia kembali bilang, sayang. Dinginnya tanganku. Soimah pun menatapnya dengan kesal sambil berkata, ampun deh. Apa telingamu enggak pernah kedinginan? Seorang kakek tua yang telah lama menjadi pensiunan petani menjadi sangat bosan dan memutuskan untuk membuka klinik medis. Dia memasang tanda di luar yang berbunyi, dapatkan perawatan Anda seharga 1 juta, jika tidak sembuh, dapatkan kembali 2 juta. Udin yang yakin bahwa kakek tua ini tidak tahu banyak tentang obat, berpikir ini akan menjadi kesempatan besar untuk mendapatkan uang 2 juta. Dia pergi ke klinik dan berkata, Mbah dokter, saya telah kehilangan semua rasa di mulut saya. Bisakah Anda membantu saya? Perawat, tolong bawa obat dari kotak 22 dan taruh 3 tetes di mulut dokter muda ini. Astaga, ini kan bensin dok. Selamat. Seleramu sudah pulih. Biayanya 1 juta. Udin merasa kesal dan kembali setelah beberapa hari memikirkan untuk mendapatkan kembali uangnya. Saya telah kehilangan ingatan saya tidak dapat mengingat apapun. Perawat, tolong bawa obat dari kotak 22 dan taruh 3 tetes di mulut pasien. Oh tidak, itu kan bensin. Selamat. Ingatanmu sudah pulih. Biayanya 1 juta. Setelah kehilangan 2 juta, Udin pergi dengan marah dan kembali setelah beberapa hari. Penglihatan saya menjadi lemah, saya hampir tidak bisa melihat. Saya tidak punya obat untuk itu. Ini uang 2 juta untuk Anda. Tapi ini hanya 1 juta. Selamat. Anda mendapatkan penglihatan Anda kembali. Biayanya 1 juta. Udin dan sekelompok pemuda yang masih belum punya pendamping hidup alias jomblo berdemonstrasi di depan gedung DPR. Dalam orasinya Udin mengatakan, Bapak Ibu yang terhormat. Kami menerima jika Anda membungkam aspirasi kami dengan kepentingan politik. Kami memahami jika Anda menghabiskan uang kami untuk kunjungan ke luar negeri. Kami juga mengerti jika Anda memiskinkan kami dengan kenaikan BBM. Tapi kami sangat tidak menerima jika Anda melegalkan pernikahan sesama jenis, itu sangat merugikan kami. Tanpa adanya pernikahan sejenis saja kami masih jomblo, apalagi kalau ada, maka kami semakin tidak kebagian. Dengarlah jeritan hati kami wahai para penguasa. Pada suatu siang 2 orang ibu muda Lastri dan Yanti sedang bercengkrama bersama Soimah si janda muda. Karena tahu Soimah janda mereka pun memanas-manasi Soimah. Yanti berkata, kalian tahu gak? Semenjak 2 minggu lari-lari sore, suami saya jadi tambah hangat permainan di kasurnya. Tak mau kalah Lastri pun ikut berkata, masih kalah dong dengan suamiku. Baru 1 minggu lari pagi saja, variasi mainnya semakin seru. Bagaimana dengan suami kamu dulu Imah? Tanya Lastri dan Yanti dengan nada mengejek. Suamiku dulu selalu selesai duluan Bu. Aduh kasihan deh jeng ini. Berarti sampai sekarang belum puas Don, kata Lastri sambil tersenyum. Puas dong. Asal ibu-ibu tahu saja, setiap suami ibu-ibu lari-lari, selalu menyempatkan diri memuaskan saya di rumah. Suatu hari Udin yang ingin menjadi wali kota pergi menemui Joko, wali kota yang sedang menjabat saat itu. Jok, bila ku beri kamu uang 1 juta, bersediakah kamu menjual jabatanmu kepadaku? Omong kosong kamu Din. Kekuasaan yang suci murni seperti ini mana boleh diperjualbelikan? Bagaimana kalau ku beri 10 juta? Kamu mimpi Din, aku tak pernah melihat orang yang gila pangkat seperti kamu ini. Jika ku tambah menjadi 100 juta, bagaimana? Kamu ini sungguh tak tahu diri.
Kekuasaan adalah sesuatu yang tak ternilai. Kalau 1 miliar rupiah bagaimana? 1 miliar. Ah, rupanya kamu ini benar-benar tulus ingin menjadi wali kota ya, kamu mempunyai semangat tinggi untuk mengabdi bangsa. Maka itu akan kupertimbangkan dengan baik-baik. Ah, gak usah dipertimbangkan Jok, kuberi kamu 50 miliar. Oke, aku tersentuh dengan pengabdianmu, transaksi kita jadi. Di sebuah bar terjadi perbincangan antara 3 orang pemuda. Yono berkata, "Semalam aku bercinta dengan istriku sebanyak 3 kali. Pada pagi hari istriku membuatkan sarapan yang sangat lezat untuk menyenangkan hatiku. Tidak mau kalah, Joko pun membalas, semalam aku bercinta dengan istriku 6 kali. Pada pagi hari istriku membuatkan sarapan pagi dan berkata bahwa ia tidak akan bisa mencintai pria lain. Lalu mereka bertanya pada Udin, bagaimana dengan kamu Din? Udin dengan santai menjawab, hanya sekali. Yang benar saja. Iya hanya sekali, tegas Paimin. Lalu apa kata istrimu pada pagi harinya? Tanya Joko. Tidak bisa berkata apa-apa, karena kami belum selesai bercinta pagi harinya. Suatu hari di sebuah mall Udin yang seorang TNI berkelahi dengan Joko yang merupakan seorang polisi. Kejadian itu dimulai dengan adu mulut hingga terjadi baku hantam. Beruntung, sebelum terjadi tembak-menembak, Satpam Mall yang terlihat sudah tua keluar dan dengan berani mengambil tindakan untuk menyelamatkan pengunjung mall yang bisa terkena peluru nyasar. Sang Satpam tua mencoba melerai oknum TNI dan Polri tersebut, tetapi mereka tetap panas, sehingga akhirnya Satpam tersebut emosi dan menampar kedua oknum itu. Beruntung akibat tindakan berani Satpam ini. Akhirnya kedua oknum tersebut menyimpan kembali senjata mereka dan tidak melanjutkan keributan itu. Wartawan yang berada di tempat kejadian langsung mewawancara Satpam tua itu, terutama karena keberaniannya menampar oknum TNI dan Polri tersebut. Dengan wajah dan jawaban yang datar si Satpam menjawab, abis dari kecil kalau nggak digamparin mereka nggak berhenti berantem, mereka berdua kan anak saya. Udin adalah dokter yang terkenal galak di sebuah rumah sakit. Karena galaknya, keempat perawatnya ingin sekali menjahili dokter tersebut. Setelah beberapa hari, mereka sama-sama membocorkan ide jahilnya satu sama lain. Aku telah memasang kapas di stetoskop dokter sehingga sulit dipakai untuk mendengar detak jantung, kata perawat pertama. Perawat kedua pun menimpali, termometer dokter kuisi dengan cat agar skalanya tetap 76 derajat Celcius. Tak mau kalah dengan yang lain, perawat ketiga pun berkata, aku telah melubangi semua kondom pribadi dokter yang ada di laci dokter dan yang main gila dengan dokter pasti akan hamil. Setelah itu perawat keempat pun langsung pingsan. Pada suatu ada 2 orang penjual celana dalam yang bernama Udin dan Joko mereka meributkan soal dagangannya. Jok, kamu percaya nggak kalau 99% wanita di Indonesia tidak memakai celana dalam? Ah tidak mungkin. Mau bukti? Lalu Udin membuktikannya dengan bertanya kepada setiap wanita yang lewat di depannya. Mbak, pakai celana dalam mbak? Tanya Udin pada seorang wanita yang lewat. Maaf mas enggak, kemarin kan sudah beli. Mbak, pakai celana dalam mbak? Tanya Udin pada wanita lainnya. Ah enggak ah. Mbak, pakai celana dalam mbak? Tanya Udin pada wanita lainnya lagi. Enggak mas, lain kali saja. Nah gimana Jok, terbuktikan sekarang. Setelah melalui perjalanan jauh, akhirnya Udin tiba di suatu hotel. Karena lelah, dia meminta layanan pijat. Mas mau layanan pijat biasa atau yang plus-plus? Yang plus saja deh, badan saya cape sekali. Ya udah, mas tunggu saja di kamar nomor 6. Udin pun segera santai dan tiduran di kamar 666. Tak lama kemudian pintu pun diketuk, dan masuklah si tukang pijit yang cakep, seksi dan bahenol. Mbak, saya dibuka baju dulu ya, terus dipijit pelan-pelan. Cape bener nih. Oke mas, sekarang rebahan dulu saja saya mau bersiap-siap. Kata mbaknya sambil membuka bajunya. Tak lama kemudian, si tukang pijit mulai duduk di atas punggung Udin dan melenggak-lenggokkan badannya sambil menunggu Udin on. Setelah 10 menitan, si Udin tak kunjung on, maka tukang pijit itu berstriptis di atas ranjang. Tapi Udin tetap aja santai. Pada menit ke-20,
si tukang pijit sudah keep menari dan mulai memegang anunya si Udin yang tetap loyo juga. Pada menit ke-30, si tukang pijit udah menyerah dan kecapaian. Tiba-tiba Udin berkata, "Gak usah repot-repot Mbak, terima kasih. Saya ini homo, saya cuma minta dipijit aja kok."